Halo sahabat Sumato, selamat datang kembali di Pojok Sumato. Pada kali ini saya berkesempatan untuk membahas perihal keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa kita kenal dengan K3. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber atau bisa kita sebut juga nih ahli dari K3 ya. Dengan Pak siapa Pak? Halo? Dengan Bagus. Dengan Pak Bagus ya. Ya. Pak segini benar ya sebagai ahli K3 Pak? Iya, betul. Betul ya Pak. Oke, langsung aja nih Pak ya. Saya pengen tahu dulu nih Pak tentang PT Arkananta ini bergerak di bidang apa Pak? Oke, terima kasih. Iya. Jadi PT Arkananta ini adalah perusahaan kontraktor pertambangan. Oke. Di mana kita mengoperasikan pertambangan untuk mendapatkan hasil-hasil tambang. Itu kegiatan kita. Sehari-hari ya Pak ya? Sehari-hari. Setiap Oke. hari. Selain itu ada yang kegiatan lain yang dikerjakan Pak? Apa fokus di situ saja? Ya, fokusnya tentu di situ ya. Aktivitasnya mulai dari processing pertambangannya, perencanaan tambangnya, sampai kemudian nanti pengangkutan hasilnya, itu semua kita lakukan kegiatannya untuk di bidang pertambangan. Oke. Untuk pertambangan ini cuma di Balikpapan aja Pak? Saat ini kami mengoperasikan 4 proyek. 4 proyek. Ya, jadi yang pertama itu proyek kami ada di Kalimantan Utara, di Malinau, itu proyek pertambangan batubara. Lalu kemudian yang kedua itu ada di Kutai Barat. Oke. Nah, itu ada 2 proyek di sana, itu sama pertambangan batubara juga. Lalu kemudian proyek yang keempat kami ada di Bogor. Di Bogor. Di Bogor. Nah, itu untuk menambang shellstone dan limestone untuk kebutuhan produksi semen. Oke, berarti hasil pertambangannya beda ya Pak? Dari yang di Kalimantan sama Bogor itu beda? Beda. Di Kalimantan kami di batubara, lalu kemudian kalau yang di Bogor itu untuk produk semen, shellstone dan limestone. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, pembahasan kita kali ini kan mengenai K3 nih Pak. Sebenarnya apa sih tugas dari ahli K3 Pak dalam penanggulangan kebakaran Pak? Oke. Untuk ahli K3 terkait dengan penanggulangan kebakaran ya. Jadi penanggulangan kebakaran ini kan ada preventif ya. Ada preventif. Nah, preventif di sini ini ada yang namanya preventif aktif dan preventif pasif. Ya. Nah, kalau di preventif aktifnya tentunya ya kita harus menyiapkan kayak nanti untuk alat-alat APAR penanggulangan kebakaran, terus kemudian ada deteksi dini gitu ya. Nah, sementara kalau yang di pasifnya itu perencanaannya, jadi kayak misalkan nanti jalur evakuasinya, terus kemudian tim tanggap daruratnya, lalu kemudian nanti di sana juga ada apa namanya untuk contingency plan-nya, terus kemudian recovery plan dan backup plan. Oh gitu. Nah, kami di K3 ini bertugas untuk memetakan itu semua dalam hal untuk perencanaan pencegahannya. Iya Pak. Dan perencanaan jika fungsi-fungsi pencegahan itu ternyata bobol, terus kemudian terjadi. Jadi nanti di situ akan ada mulai pemilihan, penempatan, terus kemudian nanti aspek-aspek apa yang mengakibatkan kebakaran itu juga harus kita kendalikan, pengendaliannya dari manajemen risikonya ya tentunya. Terus kemudian juga kami membentuk tim tanggap daruratnya, melatih mereka. Oh gitu. Ya, terus kemudian kita nanti akan melakukan simulasi karena sesuai ketentuan perundang-undangan kita harus melakukan simulasi untuk kedaruratan itu minimal 2 kali dalam setahun. Dan salah satunya biasanya kami memasukkan untuk unsur kebakaran karena ini hal yang paling sering terjadi. Iya benar Pak. Gitu. Oh berarti stepnya sebenarnya kalau di dalam itu banyak ya Pak ya? Banyak banget ya Pak. Banyak banget. Berbicara tentang kebakaran nih Pak, di depan kita sudah ada alat pemadam api otomatis dari Sumato, dan yang kita tahu PT Arkananta juga kan udah menggunakan produk ini nih Pak di workshopnya ya Pak ya? Betul. Itu semua workshop pakai Pak? Semua workshop dan semua alat produksi kami itu alat-alat beratnya juga ya? Sumato ya. Nah, udah pakai semua ya Pak ya? Semua. Nah, Sumato kan merupakan alat pemadam preventif nih Pak.
atau sebagai pencegahan ya Pak, pencegahan dini. Nah, menurut Bapak nih, produk Sumato ini membantu banget nggak Pak dalam penanggulangan kebakaran? Ya, jadi yang pertama produk Sumato ini tentunya sangat menolong kami ya, untuk kami yang bergerak di bidang pertambangan. Ya. Karena gimana pun kami di bidang pertambangan ini, kata kunci yang harus kita pegang itu adalah efisiensi. Ya, terutama untuk kami yang kontraktor pertambangan. Efisiensi di sini adalah efisiensi waktu, efisiensi biaya, maupun efisiensi sumber daya yang lain. Iya. Nah, Sumato ini itu kan otomatis. Iya. Jadi begitu ada api, dia langsung melawan. Benar. Nah, ketika dilawan, itu api dalam posisi masih kecil, jadi lebih mudah. Iya. Nah, jadi akhirnya dengan pertimbangan itu, kemudian juga pertimbangan efisiensi daripada biaya juga. Iya. Karena Sumato ini cukup ramah di kami. Terus kemudian juga Sumato ini free maintenance ya, kalau nggak salah. Betul Pak. 3 tahun, betul ya? Ya, betul 3 tahun. Nah, 3 tahun. Jadi sumber daya itu bisa kita saving gitu. Yang tadinya mungkin setahun sekali kita harus inspeksi, harus apa, itu kita bisa saving dari situ. Nah, akhirnya Sumato ini memang menjawab kebutuhan kami. Dan memang pada akhirnya Sumato ini benar-benar bisa berfungsi karena ada satu kejadian di mana salah satu alat produksi kami itu eksavator kelas 80 ton itu sempat terbakar. Wah. Sempat terbakar. Lalu kemudian Sumato ini bekerja. Kalau nggak salah waktu itu 2 atau 3 unit Sumato menyala otomatis dan memadamkan. Tapi posisi api juga masih kecil Pak? Masih kecil tentunya, tapi saat itu sih sebetulnya udah nyala ya. Artinya dari ruang engine itu terlihat jilatan apinya sudah, dan itu langsung menyala. 2 kali atau 3 kali letusan, pek gitu, api langsung padam. Berarti ada 3 titik yang muncul tuh Pak, yang kena maksudnya? Sebetulnya mungkin apinya itu kan karena di situ tuh kan ada bahan bakar ya, dan bahan bakarnya itu kan pasti sangat mudah terbakar. Jadi api itu nyala, mungkin dia men-trigger di 3 titik itu. Benar. Ketiganya itu langsung menyala dan padam, dan itu selamat. Unit kami. Wah, bersyukur banget nih Pak. Berarti membantu banget nih Sumato. Betul. Dan selain itu, kami ini kan setiap awal shift, awal mau digunakan. Unit itu kan dilakukan namanya itu pre-start check, ya pemeriksaan. Nah, saya juga mensyaratkan bahwa di dalam pre-start check ini kita juga melihat kondisi si Sumato. Ya, benar. Pernah ada kejadian di mana ketika diperiksa Sumato ini sudah aktif. Artinya kalau dia sudah aktif, pernah terbakar. Pernah terjadi kebakaran. Nah itu langsung kita investigasi dan ternyata benar ada kebocoran dari hose. Nah, jadi Sumato ini sangat berguna. Jadi ketika kita lihat, oh ini udah kosong, berarti pernah aktif. Oh gitu. Langsung unit itu kita cek ya Pak? Cek, kita investigasi, kita periksa lagi. Oh ternyata memang benar. Ada kebocorannya. Jadi sangat luar biasa lah. Malah jadi membantu ini ya Pak. Saat kita nggak tahu malah jadi alat deteksi gitu ya Pak? Betul. Jadi ada beberapa fungsi lah yang kita bisa dapatkan. Benar. Berarti selain efisiensi kinerja juga secara teknis perawatan dan segala macam itu sangat ini ya Pak, membantu juga Pak. Ya, artinya sangat efisien dari sisi penggunaan sumber daya saya. Apapun sumber dayanya ya, baik itu waktu, uang, biaya, manusia dan lain-lain, lebih efektif, lebih efisien. Nah, terakhir nih Pak. Tanyaan terakhir dari saya, apa pesan Bapak nih untuk masyarakat Indonesia terkait bahaya kebakaran Pak? Kan masyarakat Indonesia itu masih banyak yang belum aware Pak. Jadi memang api ini punya 2 sisi ya. Iya Pak. Di satu sisi dia tentunya juga menolong manusia. Benar Pak, bisa digunakan kehidupan sehari-hari ya Pak. Betul, karena selain roda, api ini adalah salah satu penemuan manusia yang merubah nasib umat manusia ya. Iya benar. Nah tapi ketika dia tidak terkendali, jadi bahaya Pak. Jadi bahaya, apalagi kalau muncul di tempat-tempat yang nggak kita harapkan. Iya benar. Nah jadi untuk api ini
kerugian yang ditimbulkan pun juga nggak main-main. Dia bisa mengakibatkan cedera pada manusia, bahkan kehilangan nyawa. Iya. Lalu kemudian dia juga bisa merusak ataupun menghilangkan aset kita. Benar. Nah, jadi saya mohon pengendalian api ini benar-benar dilakukan dengan baik. Artinya apa? Kita identifikasi dulu. Kita ngidentifikasi itu kan artinya mengenali ya. Kan peribahasanya tak kenal maka tak sayang. Iya, benar sekali, benar. Jadi kita identifikasi, kita kenali dulu apa-apa saja yang memiliki potensi sumber bahaya api. Nah, terus kemudian jika di tempat-tempat titik-titik potensi itu ternyata tidak bisa selalu diawasi 24 jam. Ibaratnya kalau kompor kita nyalakan, sepanjang dia nyala kita selalu berinteraksi dengan si kompor gitu ya. Nah, tapi kalau tempat-tempat yang tidak bisa diawasi, ya mungkin Sumato ini jawabannya. Ketika dia diletakkan di sana, udah dia akan ngejaga kita. Benar-benar. Nah, terus kemudian yang kedua tentunya ya harus memiliki upaya-upaya untuk pengendalian jika terjadi api, terjadi kebakaran. Ya setidaknya setiap orang harus tahu lah nomor teleponnya damkar itu seperti apa, cara menghubunginya, setidaknya itu. Iya, paling minimal banget. Minimal itu. Terus kemudian yang berikutnya bagi teman-teman yang bekerja tentunya di tempat kerjanya selalu ada kesempatan untuk simulasi maupun pelatihan untuk pemadaman. Ya harapan kami ya ikut serta, karena gimana pun itu nanti satu keahlian yang harapannya nggak akan pernah digunakan, tapi ketika itu dibutuhkan, baik itu di tempat kerja maupun di rumah atau di tempat lain, itu bisa kita aplikasikan. Itu sih pesan saya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih banyak nih Pak sebelumnya Pak, udah sharing informasi berbagai hal tadi, terutama dengan K3 tadi Pak ya. Ya gitu sahabat semua tuh, penting banget ya, makanya kita menjaga aset kita dari kebakaran, dan kesadaran diri kita itu penting banget ya Pak untuk menjaga itu semua ya Pak, karena dalam menjaga kebakaran menurut saya dari kesadaran diri dulu ya Pak ya. Betul, kesadaran dirinya. Iya. Untuk tak kenal maka nggak sayang kan? Iya benar tuh, makanya kita harus kenal dulu ya Pak. Untuk di rumah tangga gitu Pak, walaupun kita ada apar nih Pak, kan kita harus punya pelatihan dulu ya Pak ya. Ya pelatihan itu bisa. Jadi pelatihan ini contoh kalau di tempat saya ya, Pak. Tempat saya itu RT kami itu aktif. Jadi kami mengundang teman-teman dari damkar. Jadi damkar itu dia juga memberikan ini sosialisasi pengetahuan itu ya kita undang. Terus kemudian kita yang menyiapkan apar-apar itu dilakukan pelatihan. Itu damkar aktif untuk itu. Wah itu sih bagus banget. Plus luar biasa kalau teman-teman damkar. Itu memang harus diinformasikan ke semua masyarakat Indonesia. Silakan. Iya. Karena saya sendiri juga ngalamin itu. Iya. Kami ini terus kemudian yang target kami justru kemarin tuh para ibu-ibu nih. Karena yang paling sering banyak di rumah ibu-ibunya. Iya, benar banget tuh. Benar banget. Mereka yang mendapatkan pelatihan ya. Iya. Karena kan walaupun sekarang poinnya adalah kalaupun dia tahu cara madaminnya, kondisi seperti itu belum tentu kita berani ya Pak. Betul, itu dibutuhkan ya keyakinan lah ya. Iya makanya biasanya diserang panik dulu tuh Pak, walaupun kita tahu. Makanya itu harus pelatihannya itu harus berkala. Iya Pak, makanya dari itu tuh sahabat Sumato pentingnya pakai Sumato nih biar untuk kita yang apa tadi Pak yang belum bisa atau bahkan tidak berani. Nah, pakai Sumato aja nih, dia bisa bekerja tanpa tenaga manusia. Bahkan dia bisa bekerja di saat kita tertidur ya Pak ya? Betul. Itu paling sering terjadi ya Pak, kebakaran di rumah ya Pak ya? Betul saat kita nggak tahu ya, lagi pergi, lagi tidur ya Pak. Itu yang paling bahaya tuh sahabat Sumato. Oke Pak, terima kasih banyak sebelumnya Pak untuk kesempatannya. Sama-sama. Membahas perihal K3 tadi. Dan buat sahabat Sumato, jangan lupa untuk selalu cegah kebakaran dimanapun kalian berada, jaga aset-aset kalian, dan jangan lupa juga untuk selalu ikutin sosial media kami dan tonton terus Pojok Sumato. Sekian dulu dari kami, saya Valdi dan dari Pak Bagus. Terima kasih Pak. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Terima kasih.